Pagi itu, 7 Mei tahun 2025, sinar matahari lembut menyapa, mendut, Magelang, membalut desa dalam kehangatan emas. 10 guru muda dari PAUD dan SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah berkumpul di halaman sekolah, mengenakan seragam merah marun yang serasi. Tawa mereka mengalir, mencerminkan semangat dan kebersamaan yang telah lama terjalin. Mereka bersiap menuju desa Penungkulan, Purworejo, untuk melayat ke rumah K.H. Barzaki, seorang ulama yang dihormati. Aulia Anggi Pratiwi, seorang pendidik berusia 26 tahun dengan senyum menular, mengangkat tangan memimpin doa. Ya Tuhan, lindungi langkah kami, dan jadikan perjalanan ini penuh kebaikan. Ucapnya penuh khusyuk, diiringi amin serentak dari rekan-rekannya. Edi Sunario, sopir angkot berusia 71 tahun, yang dikenal ramah, mengangguk penuh keyakinan, sambil menghidupkan mesin kendaraan. Di antara canda dan nyanyian kecil, mereka melaju, tak menyadari bahwa nasib akan menorehkan kisah yang mengubah segalanya. Di dalam angkot sederhana itu, suasana dipenuhi keakraban. Vina Mukaromah, 28 tahun, berbagi cerita tentang muridnya yang baru menghafal surah Al-Fatihah dengan penuh antusias. Dia kecil, tapi semangatnya luar biasa. Katanya, matanya berbinar. Siti Khur Fatimah, seorang hafizah berusia 28 tahun, menimpali dengan tawa. Kalau kita ajar dengan nyanyi, mereka lebih cepat hafal. Nali Nur Sadiah, yang baru 23 tahun, duduk di dekat jendela, memandang sawah hijau yang membentang, bermimpi tentang masa depan murid-muridnya. Hesti Nurgaini Rahayu, 24 tahun, menggenggam buku catatan kecil, berisi rencana pelajaran yang penuh kreativitas. Divya Kreswinanda, Isna Hayati, Naki Umi Rohmah, Melani Septiani, dan Nelly Suroya, masing-masing membawa cerita dan harapan mereka sendiri, menciptakan harmoni dalam perjalanan itu. Jalanan berkelok di depan mereka, membelah perbukitan Jawa Tengah yang tenang, seolah menjanjikan hari yang penuh makna. Namun, di balik keceriaan itu, Allah memiliki rencana lain. Jalan Provinsi Magelang Purworejo, dengan tikungan menurun di Desa Kalijambe, menjadi saksi bisu dari takdir yang tak terduga. Angkot melaju dengan stabil, Edi mengemudi dengan hati-hati. Namun di arah berlawanan, sebuah truk tronton bermuatan pasir bergerak cepat. Sopir truk, Ladis, berusia 49 tahun, berjuang mengendalikan kendaraannya saat menuruni bukit. Rem tiba-tiba tak berfungsi. Dalam sekejap, truk itu meluncur tak terkendali, menghantam angkot dengan kekuatan dahsyat. Bunyi benturan menggema, memecah keheningan pagi. Angkot terdorong, menabrak rumah warga di pinggir jalan, meninggalkan puing dan luka yang tak terbayangkan. Berita duka menyebar seperti angin. 11 nyawa melayang. Aulia, Vina, Siti, Nali, Hesti, Divya, Isna, Naki, Melani, Nelly, dan Edi. 5 di antara mereka adalah penghafal Al-Quran, pilar Yayasan Asy-Syafi'iyah, yang kini kehilangan cahaya terbaiknya. 6 lainnya terluka, termasuk pemilik rumah yang tak sengaja menjadi bagian dari tragedi. Media sosial diramaikan oleh foto-foto para guru, tersenyum dalam seragam merah marun, seolah waktu membeku pada kebahagiaan mereka. TikTok, Instagram, dan Facebook dipenuhi doa dan kenangan, menggambarkan betapa mereka dicintai. Yayasan menghentikan kegiatan belajar hingga 13 Mei, menggelar doa bersama setiap sore, mencoba merangkai kekuatan di tengah duka. Aulia dikenang sebagai sosok yang selalu membawa permen untuk menenangkan murid yang menangis. Hesti, dengan hati lembut, sering membelikan buku untuk anak-anak miskin. Nelly, meski muda, memiliki kesabaran luar biasa dalam mengajar. Vina, dengan nyanyiannya, membuat kelas hidup. Siti, seorang hafizah, menginspirasi murid-muridnya untuk mencintai Al-Quran. Masing-masing guru meninggalkan jejak kebaikan yang tak terhapus. Di desa-desa Magelang, tangis keluarga dan murid menggema. Namun kenangan mereka mulai menyalakan api semangat baru. Menteri Pendidikan Abdul Mutai Hadir menyebut kehilangan ini sebagai luka mendalam
bagi dunia pendidikan. Seraya berjanji mendukung pemulihan yayasan, polisi menyelidiki, mengungkap bahwa truk tidak terdaftar dan diduga mengalami kegagalan rem. Ladis, sang sopir truk, meninggal 2 hari kemudian di rumah sakit. Menteri Perhubungan, Dadi Purwagandi, menegaskan kemungkinan sanksi keras. Sementara anggota DPR Abdullah menyerukan edukasi keselamatan jalan. Di tengah penyelidikan, masyarakat Magelang dan Purworejo bersatu, menggalang dana untuk keluarga korban, dan mengadakan tahlil bersama. Yayasan mulai melangkah maju, merekrut guru baru yang terinspirasi oleh dedikasi pendahulu mereka. Seorang guru baru, Rina, berkata, "Saya ingin melanjutkan mimpi mereka, mengajar dengan cinta." Tragedi itu memicu perubahan. Sekolah-sekolah mengadakan pelatihan keselamatan, pemerintah memperketat inspeksi kendaraan, dan masyarakat meluncurkan kampanye jalan aman, hidup selamat. Setahun kemudian, beasiswa atas nama para guru didirikan, membantu anak-anak kurang mampu mempelajari Al-Quran di Kalijambe. Sebuah tugu sederhana berdiri, bertuliskan nama-nama korban dan kalimat, "Dari kasih mereka, kami belajar hidup." Setiap tahun, doa bersama digelar di sana, mengenang pengabdian mereka. Murid kecil bernama Aisyah, terinspirasi oleh Aulia, berkata, "Saya mau jadi dokter untuk menolong orang. Seperti Bu Guru mengajarkan kami." Kisah mereka hidup abadi, menyalakan harapan di hati banyak orang, mengingatkan bahwa cinta dan pengabdian tak pernah benar-benar pergi. Angkot sederhana itu meluncur mulus di jalan provinsi Magelang Purworejo, menyusuri lanskap yang memanjakan mata. Hamparan sawah hijau membentang luas, berpadu dengan perbukitan yang menjulang lembut di kejauhan, seolah menyapa rombongan dengan kedamaian pedesaan Jawa Tengah. Di dalam kendaraan, suasana dipenuhi keakraban dan tawa. Vina Mukaromah, pendidik berusia 28 tahun, berseri-seri menceritakan keberhasilan murid kecilnya yang baru saja menghafal surah Al-Kautsar dengan penuh semangat. Dia tersenyum lebar sekali waktu selesai, seolah menaklukkan dunia. Katanya, matanya berkilau, penuh kebanggaan. Siti Hur Fatimah, seorang hafizah berusia 28 tahun, menambahkan dengan nada riang, "Kalau kita ajak mereka bernyanyi, ayat-ayat itu melekat lebih cepat di hati mereka." Tawa kecil menggema, menciptakan harmoni yang hangat di antara para guru. Nali Nursadiah, yang baru berusia 23 tahun, duduk dekat jendela, memandang pemandangan dengan tatapan penuh mimpi. Ia membayangkan anak-anak didiknya kelak menjadi generasi yang membawa perubahan. Hesti Nurungaini Rahayu, 24 tahun, sibuk menulis ide-ide kreatif di buku catatannya, merancang permainan baru untuk pelajaran agama. Divya Kreswinanda, 25 tahun, berbagi kenangan lucu tentang muridnya yang salah menyebut nama Nabi, membuat Isna Hayati dan Naki Umi Rohmah tertawa hingga memegang perut. Melani Septiani dan Nelly Suroya, masing-masing dengan cerita inspiratif mereka, turut menghidupkan suasana. Edi Sunario, sopir berusia 71 tahun, mengemudi dengan penuh perhatian. Sesekali, ikut tersenyum mendengar candaan para guru muda. Jalanan yang berkelok lembut seolah menari bersama irama kebahagiaan mereka, menjanjikan perjalanan yang penuh makna menuju rumah KH Barzaki di desa Penungkulan. Namun, di balik ketenangan itu, bahaya mengintai di tikungan curam desa Kalijambe. Jalanan menurun tajam, menantang setiap pengemudi yang melintas. Dari arah berlawanan, sebuah truk tronton bermuatan pasir melaju dengan kecepatan tinggi. Ladis, sopir truk berusia 49 tahun, mencengkeram kemudi erat. Keringat membasahi dahinya. Mesin truk meraung, namun saat ia menginjak pedal rem, tak ada respons. Remblong, dalam hitungan detik yang terasa seperti kekekalan, truk itu kehilangan kendali, meluncur tak terkendali, menuruni bukit. Para guru di dalam angkot tak sempat menyadari apa yang terjadi. Dentuman keras mengguncang udara saat truk menghantam sisi angkot dengan kekuatan dahsyat, mendorong kendaraan kecil itu hingga menabrak rumah warga di pinggir jalan. Kaca pecah, logam terpelintir, dan jeritan tertahan memenuhi udara.
Pagi yang tadinya cerah, kini diselimuti asap dan keheningan yang mencekam. Warga setempat berlari keluar dari rumah mereka, terkejut oleh suara benturan yang menggema hingga ke ujung desa. Beberapa mencoba menolong, namun pemandangan di depan mereka terlalu menyayat hati. Angkot ringsek, terjepit antara truk dan dinding rumah yang runtuh. Di tengah puing, para guru yang tadi penuh tawa kini terbaring tak bernyawa. Aulia, Vina, Siti, Nali, Hesti, Divya, Isna, Naki, Melani, Nelly, dan Edi, 11 jiwa yang penuh dedikasi telah pergi dalam sekejap. 5 di antara mereka, Hafiz dan Hafizah, meninggalkan warisan spiritual yang tak ternilai bagi yayasan. 6 lainnya, termasuk pemilik rumah yang tak sengaja menjadi korban, terluka parah. Beberapa di antaranya berjuang antara hidup dan mati. Kabar duka menyebar cepat, bagaikan angin yang membawa luka ke seluruh Magelang dan Purworejo. Media sosial menjadi lautan duka, dengan unggahan foto para guru dalam seragam merah marun, tersenyum ceria di kelas, atau bersama murid-murid mereka. Seorang warganet menulis, "Mereka mengajarkan anak-anak kami cinta dan iman. Kini, mereka pergi bersama doa kami." Di TikTok, video kenangan tentang Vina yang mengajak murid-murid bernyanyi viral, mengundang air mata ribuan orang. Yayasan As-Safiyah, yang kehilangan pilar utamanya, mengumumkan penghentian kegiatan belajar hingga 13 Mei, menggantinya dengan doa bersama setiap sore setelah asyar. Di desa-desa, keluarga korban menangis dalam pelukan, sementara murid kecil bertanya dengan polos, "Bu guru kemana?" Penyelidikan segera dimulai. Polisi dipimpin Kapolres Purworejo menemukan bahwa truk tidak terdaftar dalam sistem perizinan dan kegagalan rem menjadi dugaan awal penyebab malapetaka. Ladis, sang sopir truk, meninggal 2 hari kemudian di rumah sakit, menambah lapisan tragedi. Menteri Perhubungan menjanjikan sanksi tegas, sementara masyarakat mulai menyerukan perbaikan sistem keselamatan jalan. Di tengah duka, cerita tentang kebaikan para guru mulai muncul. Vina yang selalu membawa keceriaan, Siti yang mengajarkan Al-Quran dengan penuh kasih, dan Edi yang tak pernah lelah mengantar anak-anak sekolah. Warisan mereka mulai menyalakan harapan. Tragedi ini, meski menyakitkan, menjadi panggilan untuk perubahan, mengingatkan semua orang bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Malapetaka di Desa Kalijambe, Purworejo, pada 7 Mei tahun 2025, merenggut 11 nyawa dalam sekejap. 10 pendidik muda dari PAUD dan SD Islam Tahfidz Quran As-Syafiyah, Aulia, Anggi Pratiwi, Divya Kreswinanda, Isna Hayati, Nali Nur Sadia, Vina Mukaromah, Siti Kurfatimah, Hesti Nurungaini, Rahayu, Naki Umi Rohmah, Melani Septiani, dan Nelly Suroya, serta sopir angkot setia Edi Sunario, berusia 71 tahun, meninggalkan dunia dalam tragedi yang tak terbayangkan. 5 dari para guru, Hafiz dan Hafizah, yang telah menghafal Al-Quran, adalah pilar spiritual yayasan, dan kepergian. Mereka meninggalkan luka mendalam di hati komunitas. 6 orang lainnya, termasuk penghuni rumah yang runtuh akibat hantaman, menderita luka, beberapa di antaranya kritis, menambah beban kesedihan yang menyelimuti pagi itu. Kabar duka menyebar bagaikan api di musim kemarau, mengguncang Magelang dan Purworejo. Desa-desa yang biasanya ramai dengan suara anak-anak, kini dipenuhi isak tangis. Di media sosial, platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook menjadi lautan penghormatan. Foto-foto para pendidik dalam seragam merah marun, tersenyum lebar di sela-sela kegiatan sekolah, menyebar luas. Seorang warganet mengunggah gambar Aulia sedang mengajarkan anak-anak membaca doa, dengan keterangan, "Kau mengajarkan kami cinta, Bu Guru, kini kami mendoakanmu." Video kenangan Vina menyanyi bersama murid-muridnya memenuhi lini masa, mengundang air mata ribuan orang. Keluarga korban terpukul namun tegar, berkumpul dalam tahlilan, berbagi cerita tentang kebaikan para guru. Sementara murid-murid kecil
dengan polos, bertanya mengapa guru kesayangan mereka tak kembali. Yayasan Asy-Syafiyah yang kehilangan tulang punggungnya mengambil langkah berat dengan menghentikan kegiatan belajar mengajar hingga 13 Mei tahun 2025. Setiap sore setelah salat Asyar, halaman sekolah dipenuhi warga dan wali murid yang berkumpul untuk doa bersama, mengirimkan harapan kepada jiwa yang telah pergi. Cahaya lilin dan aroma kemenyan menyertai doa-doa yang dipanjatkan, menciptakan suasana khidmat di tengah duka. Mereka bukan hanya pendidik, tetapi teladan yang mengajarkan kasih sayang, kata seorang pengurus yayasan. Suaranya parau menahan tangis komunitas setempat, dari tetangga hingga pedagang pasar, turut merasakan kehilangan. Seolah seluruh Magelang berhenti sejenak untuk menghormati pengabdian para guru. Di balik kesedihan, kenangan tentang kebaikan para pendidik mulai muncul, bagaikan bunga yang mekar di tengah badai. Aulia, 26 tahun, dikenang sebagai sosok yang selalu membawa permen untuk menenangkan murid yang gelisah. Divya, dengan semangatnya yang menular, sering menghibur anak-anak dengan cerita lucu. Isna, 27 tahun, dikenal sebagai guru yang sabar mendampingi murid-muridnya belajar huruf hijaiyah. Nali, meski baru 23 tahun, memiliki kepekaan luar biasa terhadap kebutuhan emosional anak-anak. Vina, dengan suara merdunya, mengubah kelas menjadi panggung kecil penuh nyanyian. Siti, Hafizah, berusia 28 tahun, menginspirasi murid-muridnya untuk mencintai kitab suci. Hesti, 24 tahun, selalu membawa ide-ide kreatif, seperti menggambar cerita Nabi di papan tulis. Naki, Melani, dan Nelly, masing-masing dengan caranya sendiri, meninggalkan jejak kasih di hati anak-anak didiknya. Edi, sang sopir, dikenang sebagai sosok ramah yang tak pernah lelah mengantar anak-anak sekolah dengan senyum. Penyelidikan polisi segera berjalan, dipimpin Kapolres Purworejo, AKBP Andri Agustiano. Dugaan awal menunjukkan kegagalan rem pada truk tronton sebagai penyebab utama. Sopir truk, Ladis, berusia 49 tahun, meninggal dunia pada 9 Mei di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, setelah berjuang melawan luka-lukanya. Truk itu ternyata tidak terdaftar dalam sistem perizinan, memicu kemarahan masyarakat dan pertanyaan tentang pengawasan kendaraan berat. Menteri Perhubungan Dadi Purwagandi menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberlakukan jika truk dimiliki badan usaha. Sementara anggota DPR, Abdullah, menyerukan investigasi menyeluruh untuk mencegah tragedi serupa. Di tengah proses hukum, masyarakat mulai bergerak, menggalang dana untuk keluarga korban, dan mengadakan doa bersama di masjid-masjid setempat. Tragedi ini, meski menyisakan luka, menjadi titik tolak bagi kebersamaan. Wali murid dan tetangga yayasan bersatu, mengumpulkan bantuan untuk anak-anak korban dan mereka yang terluka. Seorang ibu yang anaknya pernah diajar Siti berkata, "Bu Siti mengajarkan anak saya doa sebelum makan. Sekarang, saya ingin anak saya belajar untuknya." Di media sosial, hashtag pahlawan pendidikan muncul, mengabadikan semangat para guru. Murid-murid kecil mulai menggambar kartu ucapan untuk guru-guru mereka, seolah ingin mengirim pesan ke langit. Yayasan, meski terpukul, berjanji untuk melanjutkan misi pendidikan dengan semangat yang ditinggalkan para pendidiknya. Menjadikan duka ini sebagai fondasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah kepedihan yang menyelimuti Magelang dan Purworejo pasca tragedi 7 Mei tahun 2025, benih-benih harapan mulai bersemi melalui kisah-kisah kebaikan para pendidik yang telah tiada. Aulia Anggi Pratiwi, wanita berusia 26 tahun, dikenang sebagai sosok yang selalu menyediakan permen di sakunya, siap menghibur murid-murid kecil yang terseduh karena rindu ibu atau jatuh di halaman sekolah. Senyumnya yang hangat dan kata-katanya yang lembut mampu mengubah tangis menjadi tawa, meninggalkan jejak kasih di hati anak-anak. Hesti Nurgaini Rahayu, yang baru berusia 24 tahun, dikenal karena kepekaannya terhadap mereka yang kurang beruntung. Ia rela menyisihkan sebagian gajinya
untuk membeli buku-buku cerita bergambar yang kemudian dibagikan kepada anak-anak dari keluarga miskin, membuka dunia imajinasi bagi mereka yang jarang tersentuh buku. Nali Nursadiah, meski usianya baru 23 tahun, memiliki ketabahan luar biasa dalam mengajarkan hafalan Al-Quran. Dengan kesabaran yang tak pernah pudar, ia membimbing murid-muridnya menghafal ayat-ayat suci. Seringkali duduk berjam-jam untuk memastikan setiap kata diucapkan dengan benar. Sabar itu kunci, nak. Al-Quran akan jadi sahabatmu, katanya. Kepada seorang murid yang kesulitan, kata-kata yang kini diingat sebagai warisannya. Vina Mukaromah, 28 tahun, membawa keceriaan ke setiap kelas dengan suaranya yang merdu. Di media sosial, sebuah video yang diunggah seorang murid menjadi viral. Vina memimpin anak-anak menyanyikan lagu Islami. Tangannya melambai penuh semangat dengan keterangan, "Bu Vina, terima kasih telah membuat kami bahagia." Video itu yang ditonton ribuan kali di TikTok menjadi simbol cinta dan dedikasi yang tak terhapus oleh waktu. Siti Hur Fatimah Hafizah, berusia 28 tahun, dikenang karena kemampuannya menanamkan cinta pada Al-Quran. Ia sering menceritakan kisah para nabi dengan penuh penghayatan, membuat anak-anak terpaku dan terinspirasi. Divya Kreswinanda, 25 tahun, dikenal sebagai pendongeng ulung yang bisa membuat pelajaran agama terasa seperti petualangan. Isna Hayati, 27 tahun, selalu punya cara untuk membuat murid merasa istimewa. Seperti saat ia menuliskan pujian kecil di buku tulis mereka. Naki Umi Rohmah, Melani Septiani, dan Nelly Suroya, masing-masing dengan keunikan mereka, meninggalkan kenangan tentang kelembutan, keteguhan, dan semangat untuk mendidik. Edi Sunario, sopir angkot berusia 71 tahun, juga tak luput dari ingatan. Ia dikenang sebagai sosok yang selalu menyapa anak-anak dengan tawa, seringkali berhenti sejenak untuk membantu murid membawa tas yang berat. Media sosial menjadi wadah untuk mengabadikan kenangan ini. Di Instagram, seorang wali murid mengunggah foto Hesti sedang menggambar di papan tulis dengan caption, "Kau ajarkan anakku bahwa belajar itu menyenangkan." Di Facebook, cerita tentang Nali yang membantu seorang murid mengatasi rasa takut berbicara di depan kelas menyebar, mengundang komentar penuh haru. Komunitas setempat mulai berbagi kisah. Dari tetangga yang ingat Aulia membagikan makanan saat pengajian, hingga pedagang pasar yang teringat kebaikan Edi yang tak pernah meminta bayaran lebih. Kisah-kisah ini bagaikan cahaya yang menembus awan. Kelabu membawa penghiburan di tengah duka yang masih terasa. Yayasan Asy-Syafiyah yang masih terpukul menemukan kekuatan dalam kenangan ini. Mereka mengumpulkan foto dan cerita dari wali murid, menyusunnya dalam sebuah buku peringatan yang diberi judul Cahaya Guru Kami. Buku itu yang dibagikan kepada komunitas menjadi pengingat bahwa pengabdian para pendidik terus hidup. Seorang murid kecil, Aisyah, menggambar kartu bertuliskan, "Bu Siti, aku akan hafal Al-Quran untukmu," dan meletakkannya di masjid sekolah. Tindakan sederhana ini memicu gerakan di kalangan anak yang mulai menulis surat dan gambar untuk guru-guru mereka, seolah ingin mengirim pesan ke langit. Di desa-desa sekitar, warga mengadakan tahlilan dan doa bersama, bukan hanya untuk mendoakan, tetapi juga untuk merayakan kehidupan para pendidik. Seorang kakek di Mendut berkata, "Mereka pergi, tapi ajaran mereka tetap di sini, di hati anak-anak kita." Wali murid mulai menggalang dana untuk keluarga korban, sementara beberapa relawan muda membentuk kelompok untuk membantu yayasan melanjutkan kegiatan belajar. Di tengah luka, semangat kebersamaan tumbuh. Media sosial terus menjadi jembatan. Dengan hashtag Cahaya Pendidik menyebar, menginspirasi orang-orang dari luar Magelang untuk mengenal kisah para guru. Kenangan ini juga memicu refleksi lebih luas. Masyarakat mulai membicarakan pentingnya menghargai pendidik selama mereka masih ada. Seorang wartawan lokal menulis artikel berjudul Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa yang Terlupakan, yang mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesejahteraan guru di sekolah-sekolah lain.
para pendidik tergerak untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mengenang semangat para guru Kali Jambe, seperti lomba menggambar dan mendongeng. Cahaya dari kenangan mereka tak hanya menerangi hati yang berduka, tetapi juga menyalakan semangat untuk memperjuangkan pendidikan yang lebih baik, mengingatkan semua orang bahwa pengabdian sejati tak pernah pudar. Bahkan di tengah tragedi, tengah duka yang masih menyelimuti Magelang, pasca tragedi 7 Mei tahun 2025, dunia pendidikan Indonesia menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muta, melakukan perjalanan khusus ke Mendut, Magelang, untuk menyampaikan bela sungkawa. Berdiri di hadapan ratusan pelayat yang berkumpul di halaman Yayasan Amerika Serikat Syafiyah, ia berbicara dengan suara penuh empati. Kehilangan 11 jiwa, 10 pendidik penuh dedikasi, dan seorang sopir setia adalah luka mendalam bagi dunia pendidikan. Mereka adalah pahlawan yang membentuk masa depan anak-anak kita. Ia menjanjikan dukungan penuh dari kementerian, termasuk bantuan dana dan pelatihan untuk membantu yayasan memulihkan aktivitas belajar mengajar, serta memastikan semangat para guru tetap hidup dalam kurikulum yang penuh kasih. Respons Menteri Abdul Muti menjadi pendorong bagi komunitas pendidikan setempat. Yayasan Amerika Serikat Syafiyah yang kehilangan pilar utamanya menerima kunjungan dari berbagai sekolah di Jawa Tengah. Kepala sekolah dari Purworejo dan Yogyakarta datang membawa karangan bunga dan pesan semangat, menyatakan bahwa tragedi ini adalah panggilan untuk memperkuat sistem pendidikan anak usia dini. Seorang kepala sekolah dari Borobudur berkata, "Para pendidik ini mengajarkan kita bahwa mendidik adalah soal hati, bukan hanya tugas. Kami akan teruskan semangat mereka." Universitas-universitas lokal, termasuk Universitas Tidar, menawarkan program pelatihan gratis untuk guru-guru baru yayasan, membantu mereka mengisi kekosongan dengan keterampilan dan semangat yang sepadan. Sementara itu, wali murid dan masyarakat sekitar menunjukkan kebersamaan yang mengharukan. Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga yang anaknya belajar di PAUD Asy-Syafi'iyah, memimpin inisiatif penggalangan dana di Pasar Mendut. Dengan penuh semangat, ia berkata kepada para pedagang, "Para pendidik ini bukan sekadar guru. Mereka adalah keluarga yang membimbing anak-anak kita dengan cinta. Kita harus memastikan keluarga mereka terbantu dan mimpi mereka terus berjalan." Dalam beberapa hari, dana terkumpul dari sumbangan warga, mulai dari petani hingga pedagang kecil, mencapai jumlah yang signifikan untuk membantu keluarga korban, terutama anak-anak yang ditinggalkan. Seorang donatur anonim yang ternyata adalah mantan murid yayasan menyumbang buku-buku pelajaran baru sebagai penghormatan kepada para guru. Komunitas pendidikan nasional juga turut bergerak. Asosiasi Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia mengadakan webinar khusus bertajuk Menghidupkan Warisan Pendidik Kali Jambe, mengundang pakar pendidikan untuk membahas pentingnya mendukung guru PAUD. Mereka meluncurkan program beasiswa pelatihan untuk pendidik muda, dinamakan Beasiswa Cahaya Kali Jambe, untuk menghormati dedikasi Aulia, Vina, Siti, dan rekan-rekannya. Di media sosial, hashtag pendidikan berhati menjadi tren, dengan guru-guru dari berbagai daerah berbagi cerita tentang bagaimana mereka terinspirasi untuk lebih peduli pada murid-muridnya. Seorang guru dari Surabaya menulis, "Tragedi ini mengingatkan saya untuk selalu mendengarkan anak-anak, seperti yang dilakukan para guru di Magelang." Wali murid di AS Syafi'iyah juga tak tinggal diam. Mereka membentuk kelompok relawan untuk membantu yayasan menata kembali kelas-kelas yang ditinggalkan. Beberapa ibu, seperti Ibu Siti, menghabiskan waktu luang mereka untuk membersihkan ruang kelas dan mengumpulkan kenang-kenangan para guru, seperti gambar-gambar yang dibuat murid untuk mereka. Seorang ayah, Pak Budi, seorang tukang kayu, membuat papan nama baru untuk sekolah dengan ukiran nama-nama para pendidik, sebagai simbol bahwa semangat mereka tetap hadir. Anak saya belajar membaca dari Bu Nali. Saya ingin dia tahu bahwa gurunya adalah pahlawan, katanya dengan mata berkaca-kaca. Di luar komunitas lokal, dunia pendidikan internasional juga memberikan perhatian. Sebuah organisasi pendidikan berbasis di Malaysia mengirimkan surat penghormatan
menyebut para guru Kalijambe sebagai teladan pengabdian. Mereka menawarkan untuk mengadakan pertukaran pengalaman dengan pendidik Indonesia, berfokus pada metode pengajaran kreatif seperti yang diterapkan Vina dan Hesti. Sementara itu, media nasional menyoroti tragedi ini sebagai pengingat akan pentingnya kesejahteraan guru. Sebuah artikel di harian terkemuka menulis, guru-guru ini mengorbankan segalanya untuk anak-anak kita. Sudah saatnya kita mendukung mereka, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Yayasan Asy-Syafiyah didorong oleh dukungan ini, mulai merancang program jangka panjang. Mereka merencanakan pembangunan ruang belajar baru yang dinamakan sesuai nama-nama para pendidik, seperti kelas Aulia dan kelas Siti, sebagai penghormatan abadi. Menteri Abdul Muti juga mengusulkan pelatihan keselamatan bagi guru dan staf sekolah, mengingat tragedi ini dipicu oleh kecelakaan tragis. Di tengah duka, semangat untuk melanjutkan misi pendidikan tumbuh lebih kuat. Seorang wali murid muda berkata, "Mereka pergi, tapi pelajaran mereka tetap di sini. Kami akan memastikan anak-anak kami tumbuh dengan nilai yang mereka ajarkan." Solidaritas ini menjadi fondasi untuk membangun kembali, menjadikan tragedi sebagai titik balik untuk memperkuat dunia pendidikan. Tragedi di Desa Kalijambe pada 7 Mei tahun 2025 memicu gelombang kejutan yang menuntut kejelasan. Kepolisian Resort Purworejo di bawah komando AKBP Andri Agustiano segera meluncurkan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab malapetaka yang merenggut 11 nyawa. Tim forensik dan lalu lintas bekerja tanpa lelah, memeriksa puing-puing, angkot, dan truk tronton yang ringsek di lokasi kejadian. Dugaan awal menyoroti kegagalan sistem pengereman pada truk bermuatan pasir yang diduga kehilangan kendali saat meluncur di tikungan curam. Kami sedang menelusuri setiap detail, dari kondisi kendaraan hingga riwayat perawatannya, ujar Andri di hadapan wartawan, menegaskan komitmen untuk menemukan kebenaran di balik insiden tersebut. Kompleksitas kasus bertambah ketika Ladis, sopir truk berusia 49 tahun, menghembuskan napas terakhir pada 9 Mei di RSUP DR Sarjito, Yogyakarta. Setelah berjuang melawan luka parah, kepergiannya menutup peluang untuk mendapatkan keterangan langsung, meninggalkan polisi dengan petunjuk fisik dan saksi mata. Penemuan mengejutkan muncul saat tim menemukan bahwa truk tersebut tidak terdaftar dalam sistem perizinan resmi. Dokumen kepemilikan dan riwayat inspeksi kendaraan ternyata tidak ada, memicu kecurigaan tentang pengawasan yang lemah di sektor transportasi. Kami sedang menelusuri asal-usul truk ini, termasuk apakah dimiliki oleh individu atau perusahaan, tambah Andri, menjanjikan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Menteri Perhubungan, Dadi Purwagandi, bereaksi keras terhadap temuan ini. Dalam konferensi pers di Jakarta, ia menyatakan bahwa jika truk tersebut terafiliasi dengan badan usaha, sanksi berat seperti pencabutan izin operasional akan diterapkan tanpa kompromi. Kegagalan ini tidak hanya soal satu kendaraan, tetapi mencerminkan celah dalam sistem pengawasan transportasi berat. Tegasnya, seraya mengumumkan rencana inspeksi nasional terhadap truk dan bus. Ia juga memerintahkan pembentukan satuan tugas untuk memeriksa kepatuhan perusahaan logistik terhadap regulasi keselamatan dengan fokus pada perawatan kendaraan dan pelatihan pengemudi. Pernyataannya memicu diskusi luas tentang tanggung jawab industri transportasi dalam mencegah bencana serupa. Anggota DPR RI, Abdullah, menambah suara dalam perdebatan ini. Dalam sidang komisi di Jakarta, ia menyerukan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Jika ada unsur kelalaian atau pelanggaran, pelaku harus menghadapi konsekuensi penuh, katanya dengan nada tegas. Ia juga menekankan pentingnya edukasi, keselamatan lalu lintas, mengusulkan program nasional untuk melatih pengemudi kendaraan berat dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya jalan. Tragedi ini adalah panggilan untuk bertindak. Kita tidak boleh membiarkan nyawa berharga hilang sia-sia. Tambahnya, mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas untuk membangun sistem transportasi yang lebih aman. Sementara penyelidikan berlangsung, masyarakat Makmail menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Warga Magelang dan Purworejo yang masih berduka
atas kehilangan para pendidik dan sopir Edi Sunario, mengorganisir doa bersama dan diskusi publik tentang keselamatan jalan. Seorang pedagang lokal, Bapak Joko, menginisiasi pertemuan komunitas untuk membahas cara mencegah kecelakaan serupa dengan mengundang polisi lalu lintas untuk memberikan penyuluhan. Kak, kalau ini terjadi lagi, kita harus belajar untuk lebih hati-hati. Katanya, di sela-sela acara, media sosial menjadi wadah untuk menyuarakan kekhawatiran. Dengan warganet menggunakan hashtag Jalan Aman untuk berbagi saran, seperti pemeriksaan rutin kendaraan dan pembatasan muatan berlebih. Penyelidikan juga mengungkap fakta bahwa jalan di Kali Jambe dikenal sebagai titik rawan karena tikungannya yang tajam dan kemiringan yang ekstrem. Warga setempat, seperti Ibu Sari, seorang penjual makanan di dekat lokasi, menceritakan bahwa kecelakaan kecil sering terjadi di sana. Namun, belum ada tindakan signifikan dari otoritas jalan raya. Tekanan publik memaksa pemerintah daerah untuk memasang rambu peringatan tambahan dan merencanakan perbaikan jalan. Seorang aktivis lokal, Rudy, menggalang petisi online yang mengumpulkan ribuan tanda tangan, menuntut audit menyeluruh terhadap kendaraan berat di wilayah tersebut. Komunitas pendidikan juga turut bereaksi. Yayasan Arisa Isyafi'iyah yang masih berduka mengadakan lokakarya keselamatan untuk staf dan wali murid, mengundang ahli transportasi untuk berbagi wawasan. Kami ingin memastikan anak-anak dan guru kami aman di masa depan, kata seorang pengurus yayasan. Diskusi ini memicu ide untuk membentuk komite keselamatan sekolah yang akan bekerja sama dengan polisi untuk memantau transportasi siswa. Di tingkat nasional, Kementerian Perhubungan mulai merancang regulasi baru, termasuk uji coba simulator untuk pengemudi truk, guna meningkatkan keterampilan mereka di kondisi jalan sulit. Pertanyaan-pertanyaan tentang tanggung jawab terus bergema. Apakah kegagalan ini murni teknis? Atau ada kelalaian dari pemilik truk? Mengapa sistem perizinan gagal mendeteksi kendaraan tak layak? Masyarakat menuntut jawaban, dan polisi berjanji untuk menyelesaikan investigasi dengan transparan. Sementara itu, kenangan para pendidik yang hilang menjadi pendorong untuk perubahan. Seorang wali murid berkata, "Mereka mengajarkan kami tentang pengabdian. Sekarang, kami harus mengabdi pada keselamatan bersama." Tragedi ini, meski menyakitkan, menjadi katalis untuk membangun sistem transportasi yang lebih bertanggung jawab demi mencegah luka serupa di masa depan. Meski luka masih membekas di hati Yayasan Arisa Isyafi'iyah, pasca tragedi 7 Mei tahun 2025, semangat untuk bangkit mulai menyala. Kehilangan 10 pendidik penuh dedikasi dan seorang sopir setia, Edi Sunario, tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga tekad untuk meneruskan warisan mereka. Yayasan yang sempat terhenti oleh kesedihan, mengambil langkah berani dengan merancang rencana pemulihan yang kokoh. Mereka membuka perekrutan untuk pendidik baru, mencari individu yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki hati untuk mendidik dengan kasih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Aulia, Vina, Siti, dan rekan-rekannya. Proses seleksi dilakukan dengan cermat, memastikan setiap kandidat memahami visi yayasan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan keimanan pada anak-anak. Pelatihan khusus menjadi pilar utama dalam upaya ini. Yayasan menggandeng pakar pendidikan anak usia dini dari universitas, tidar, dan lembaga pelatihan lokal untuk menciptakan program yang menggabungkan metode kreatif dan pendekatan emosional. Para pendidik baru diajarkan untuk mengadopsi gaya mengajar yang penuh kasih, seperti menyanyi bersama murid, sebagaimana Vina lakukan, atau membuat cerita interaktif, seperti yang sering dilakukan Hesti. Rina, seorang guru baru berusia 27 tahun, merasa terinspirasi oleh cerita-cerita tentang para pendahulu. "Saya merasa terhormat bisa melangkah di jejak mereka. Kisah tentang bagaimana mereka mengubah kelas menjadi tempat yang penuh kehangatan mendorong saya untuk memberikan yang terbaik," katanya dengan mata berbinar. Saat mengikuti sesi pelatihan tentang mengelola emosi anak-anak, komunitas sekitar yayasan juga menjadi bagian dari kebangkitan ini. Wali murid, tetangga, dan tokoh masyarakat berkumpul untuk mendukung pemulihan sekolah. Seorang ibu rumah tangga, Ibu Ratna, menginisiasi kelompok relawan yang membantu merapikan ruang kelas dan mengumpulkan donasi buku
serta alat tulis. Anak-anak kami kehilangan guru-guru mereka, tetapi kami ingin mereka tetap belajar dengan gembira, ujarnya. Sambil menata meja-meja kecil di kelas PAUD, seorang tukang kayu lokal, Pak Slamet, secara sukarela membuat rak buku baru untuk perpustakaan sekolah, mengukir nama-nama para pendidik yang telah tiada sebagai penghormatan. Tindakan-tindakan kecil ini mencerminkan semangat kolektif untuk menghidupkan kembali semangat pendidikan, ide untuk membangun tugu peringatan di lokasi. Kecelakaan di Desa Kalijambe muncul dari seorang wali murid, Bapak Hasan, yang merasa bahwa pengabdian para pendidik harus diabadikan. Tugu itu bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga untuk mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga keselamatan dan menghargai mereka yang mendidik anak-anak kita. Katanya, dalam pertemuan komunitas, usulan ini disambut antusias, dan warga mulai menggalang dana untuk membangun monumen sederhana. Rencananya, tugu itu akan berupa batu besar dengan ukiran nama-nama korban dan kutipan inspiratif dari kasih mereka. Kami belajar hidup. Seorang seniman lokal, Mas Agus, menawarkan diri untuk mendesain relief yang menggambarkan seorang guru mengajar anak-anak sebagai simbol pengabdian yang abadi. Selain upaya fisik, yayasan juga fokus pada pemulihan emosional. Mereka mengadakan sesi konseling untuk murid-murid dan wali murid, bekerja sama dengan psikolog anak dari Yogyakarta. Sesi ini membantu anak-anak memproses kehilangan guru-guru mereka dengan kegiatan seperti menggambar kenangan atau menulis surat untuk para pendidik. Seorang murid kecil, Bima, menggambar-gambar dirinya bersama Bu Nali dengan tulisan, "Terima kasih Bu, sudah ajarin saya huruf." Gambar-gambar ini dipajang di dinding sekolah, menciptakan suasana yang penuh haru namun penuh harapan. Psikolog yang memimpin sesi, Dr. Lestari, mengatakan, anak-anak ini belajar bahwa meski kehilangan, cinta dari guru-guru mereka tetap ada dalam hati mereka. Media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan semangat pemulihan. Warganet dari berbagai daerah mengunggah pesan dukungan dengan hashtag Bangkit Bersama Asyafiah, berbagi cerita tentang bagaimana tragedi ini menginspirasi mereka untuk lebih menghargai pendidik. Seorang mahasiswa dari Jakarta menulis, "Saya ingin menjadi guru karena kisah para pendidik Kalijambe. Mereka menunjukkan bahwa mengajar adalah panggilan hati." Dukungan ini juga datang dari komunitas internasional dengan sebuah organisasi pendidikan di Singapura, mengirimkan paket buku dan alat belajar sebagai bentuk solidaritas. Yayasan juga mulai merancang kurikulum baru yang mengintegrasikan nilai-nilai yang ditinggalkan para pendidik seperti kreativitas, kesabaran, dan kasih sayang. Mereka memperkenalkan hari cerita, di mana murid-murid diajak mendengarkan kisah inspiratif tentang para guru, seperti bagaimana Siti mengajarkan Al-Quran dengan penuh kelembutan. Program ini tidak hanya menjaga kenangan, tetapi juga mengajarkan anak-anak tentang pentingnya pengabdian. Seorang pengurus yayasan, Ibu Fatimah, berkata, "Kami ingin setiap anak yang belajar di sini merasakan semangat yang sama yang diberikan oleh para pendidik kami." Semangat untuk bangkit ini juga memengaruhi kebijakan lokal. Pemerintah Kabupaten Magelang tergerak oleh tragedi, menjanjikan dana tambahan untuk yayasan dan sekolah-sekolah PAUD lainnya, serta meluncurkan program pelatihan keselamatan transportasi untuk staf sekolah. Komunitas setempat juga mengusulkan pembentukan Forum Pendidikan Aman, sebuah kelompok yang akan bekerja sama dengan polisi dan Dinas Perhubungan untuk memastikan kendaraan sekolah diperiksa secara rutin. Inisiatif ini menjadi simbol bahwa tragedi Kalijambe tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga menyalakan tekad untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan penuh kasih. Di tengah semua upaya ini, warga Magelang dan Purworejo mulai melihat cahaya harapan. Tugu peringatan yang mulai dibangun dengan sumbangan warga menjadi titik kumpul untuk doa bersama setiap minggu. Seorang anak kecil, Aisyah, berkata, "Saya mau belajar keras supaya Bu Aulia di surga tersenyum." Kata-kata polos ini mencerminkan semangat yang kini hidup di komunitas, bahwa pengabdian para pendidik tidak akan pernah pudar, melainkan menjadi pendorong untuk membangun masa depan
yang lebih cerah. Yayasan Asy-Syafi'iyah dengan dukungan masyarakat melangkah maju, membawa warisan cinta dan pendidikan yang tak akan pernah hilang. Malapetaka di Desa Kalijambe pada 7 Mei tahun 2025 yang merenggut 11 nyawa menjadi titik balik bagi masyarakat Magelang dan Purworejo untuk menyoroti pentingnya keselamatan di jalan raya. Kejadian tragis ini yang menewaskan 10 pendidik, penuh dedikasi, dan seorang sopir setia, membuka mata banyak pihak terhadap celah-celah dalam sistem transportasi dan perilaku berkendara. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut tergerak oleh duka mendalam, segera mengambil langkah proaktif. Mereka meluncurkan program pelatihan keselamatan jalan untuk siswa dan staf pengajar, bertujuan menanamkan kesadaran sejak dini. Di SD Islam Tahfidz Quran Asy-Syafi'iyah, misalnya, anak-anak diajarkan cara menyeberang jalan dengan aman dan mengenali rambu-rambu lalu lintas melalui permainan interaktif. Kami ingin anak-anak kami tumbuh dengan pemahaman bahwa keselamatan adalah prioritas, kata seorang kepala sekolah di Mendut. Dengan nada penuh tekad, pemerintah Kabupaten Magelang dan Purworejo juga merespons dengan cepat. Dinas Perhubungan setempat memperketat pengawasan terhadap kendaraan umum, khususnya truk dan angkutan kota. Inspeksi rutin digelar di terminal dan pos-pos jalan, memeriksa kondisi rem, ban, dan mesin. Kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan langsung ditahan, sementara pengemudi diwajibkan mengikuti pelatihan ulang. Kami tidak ingin ada lagi kelalaian yang mencuri nyawa, ujar seorang pejabat dinas sambil memeriksa daftar kendaraan yang lolos uji. Langkah ini juga didukung oleh pembentukan satuan tugas khusus yang bekerja sama dengan polisi lalu lintas untuk memantau jalur-jalur rawan, seperti tikungan curam di Kalijambe yang kini dilengkapi dengan rambu peringatan dan pembatas kecepatan. Baru, masyarakat setempat yang masih berduka atas kehilangan para pendidik tidak tinggal diam. Seorang aktivis muda bernama Rudi Santoso yang kehilangan sepupu dalam kecelakaan itu mempelopori kampanye Jalan Aman, Hidup Selamat. Kampanye ini yang diluncurkan di pasar-pasar dan masjid-masjid bertujuan meningkatkan kesadaran pengemudi tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Poster-poster dengan pesan seperti periksa rem, selamatkan jiwa dipasang di sudut-sudut desa. Sementara spanduk besar menghiasi jalan utama Purworejo. Rudi, dalam sebuah acara komunitas, berbicara dengan penuh semangat, kami tidak bisa mengembalikan mereka yang telah pergi, tetapi kami bisa mencegah tragedi lain. Setiap pengemudi harus bertanggung jawab. Kata-katanya menggema, menggerakkan warga untuk ikut berpartisipasi. Kampanye ini juga melibatkan anak-anak sekolah yang menjadi duta keselamatan cilik. Di beberapa SD, murid-murid membuat lukisan dan slogan tentang keselamatan jalan yang kemudian dipamerkan dalam pameran komunitas. Seorang siswa kelas 3, Bima, menulis, "Jangan cepat-cepat di jalan, supaya kita semua selamat." Karya-karyanya, bersama puluhan gambar lainnya, menghiasi aula desa, menarik perhatian warga dan pengemudi yang lewat. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat kesadaran, tetapi juga membawa semangat kebersamaan, seolah menghidupkan kembali semangat para pendidik yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Media sosial memperkuat pesan kampanye ini. Dengan hashtag Jalan Aman Hidup Selamat, warganet berbagi tips keselamatan, seperti pentingnya memeriksa kendaraan sebelum perjalanan panjang atau menghindari mengemudi dalam keadaan lelah. Seorang pengemudi truk dari Yogyakarta mengunggah video pendek, berjanji untuk selalu memeriksa rem kendaraannya. Terinspirasi oleh tragedi Kalijambe, "Saya tidak ingin keluarga lain merasakan duka seperti ini," katanya dalam video yang ditonton ribuan kali. Komunitas online juga menggalang petisi untuk mendorong pemerintah membangun pos pemeriksaan keselamatan di jalur berbahaya yang mengumpulkan lebih dari 5.000 tanda tangan dalam seminggu. Pemerintah daerah terdorong oleh tekanan publik mulai merancang infrastruktur yang lebih aman. Jalan di Kalijambe yang dikenal sebagai titik rawan dijadwalkan untuk diperlebar dan dilengkapi dengan lampu peringatan. Selain itu, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan komunitas untuk mengadakan simulasi evakuasi kecelakaan
melibatkan warga dan pelajar. Kami belajar dari kehilangan ini bahwa keselamatan tidak boleh dianggap remeh, ujar seorang pejabat kabupaten sambil mengawasi pemasangan rambu baru. Langkah-langkah ini menjadi bukti bahwa tragedi telah menggugah kesadaran kolektif. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut juga mengintegrasikan pendidikan keselamatan ke dalam kurikulum. Di Yayasan AS Syafi'iyah, pelajaran tentang lalu lintas menjadi bagian dari kegiatan mingguan, dengan guru-guru baru mengajarkan anak-anak cara mengenali bahaya di jalan melalui cerita dan permainan. Seorang guru, Ibu Lestari, berkata, "Kami ingin murid-murid kami tidak hanya pandai membaca, tetapi juga bijak di jalan." Program ini juga mencakup pelatihan untuk orang tua, memastikan mereka memahami pentingnya memilih transportasi yang aman untuk anak-anak mereka. Pelajaran dari tragedi ini juga memengaruhi kebijakan nasional. Kementerian Perhubungan mengumumkan rencana untuk memperbarui regulasi uji kelayakan kendaraan dengan fokus pada truk dan angkutan umum. Mereka juga meluncurkan aplikasi digital untuk melaporkan kendaraan yang tidak memenuhi standar, memudahkan masyarakat untuk turut mengawasi. Kami ingin memastikan bahwa jalan-jalan kita menjadi tempat yang aman bagi semua, kata seorang juru bicara kementerian. Inisiatif ini, meski baru permulaan, menunjukkan bahwa Duka Kali Jambe telah menjadi katalis untuk perubahan sistemik di tingkat komunitas. Semangat untuk mencegah kehilangan lebih lanjut terus berkembang. Seorang relawan, Mbak Sari, mengorganisir pelatihan gratis untuk pengemudi angkot, bekerja sama dengan bengkel lokal untuk mengajarkan dasar-dasar perawatan kendaraan. Para pendidik itu mengajarkan kami tentang pengabdian. Sekarang, kami mengabdi untuk keselamatan, katanya dengan penuh keyakinan. Tindakan ini, meski sederhana, mencerminkan tekad untuk menjadikan tragedi sebagai pelajaran abadi, memastikan bahwa pengorbanan para pendidik dan Edi Sunario tidak sia-sia, melainkan menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih aman. Setahun setelah tragedi memilukan di Desa Kalijambe, pada 7 Mei tahun 2025, Yayasan AS Syafi'iyah menemukan cara untuk mengabadikan pengabdian 10 pendidik yang telah pergi. Pada peringatan setahun kejadian, Yayasan meluncurkan program beasiswa bertajuk Cahaya Pendidik, dinamakan untuk menghormati Aulia Anggi Pratiwi, Divya Kreswinanda, Isna Hayati, Nali Nur Sadiah, Vina Mukaromah, Siti Hur Fatimah, Hesti Nurungaini Rahayu, Naki Umi Rohmah, Melani Septiani, dan Nelly Suroya. Beasiswa ini dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bercita-cita mempelajari Al-Quran, mencerminkan semangat para hafiz dan hafizah yang menjadi pilar yayasan. Dana beasiswa yang terkumpul dari sumbangan warga, alumni, dan donatur lintas daerah memberikan akses pendidikan gratis, buku-buku, dan bimbingan intensif kepada puluhan anak di Magelang. Pengenalan beasiswa ini menjadi momen penuh haru. Dalam acara peluncuran di halaman sekolah, seorang ibu yang anaknya menerima beasiswa menangis terharu. "Anak saya bisa belajar Al-Quran karena Bu Siti dan teman-temannya. Ini cara kami mengenang mereka," katanya, memegang tangan anaknya yang tersenyum malu-malu. Program ini tidak hanya membantu anak-anak secara finansial, tetapi juga menanamkan nilai-nilai yang dulu diajarkan para pendidik: ketekunan, kebaikan, dan cinta pada ilmu. Setiap penerima beasiswa diberikan buku kecil berisi kisah inspiratif para guru, seperti bagaimana Aulia selalu menghibur murid dengan cerita lucu, atau bagaimana Vina mengajarkan ayat suci melalui nyanyian di ruang-ruang kelas PAUD. Dan SDA Syafi'iyah, murid-murid kini memulai hari dengan doa untuk guru-guru mereka yang telah tiada. Seorang anak kelas 1, Aisyah, dengan suara polos berkata, "Bu Aulia pernah bilang kalau kita belajar dengan hati, kita bisa jadi apa saja. Saya mau jadi dokter untuk menolong orang." Kata-katanya yang diucapkan dalam sebuah acara sekolah menggema di hati para hadirin, mengingatkan bahwa semangat para pendidik terus hidup dalam mimpi anak-anak. Guru-guru baru yang dilatih untuk melanjutkan metode pengajaran penuh kasih sering menceritakan kisah para pendahulu untuk menginspirasi murid. Kalian tahu,
Bu Hesti suka menggambar cerita Nabi di papan tulis. Kalian juga bisa membuat cerita indah, kata seorang guru. Sambil menunjukkan gambar-gambar karya murid, media sosial menjadi wadah untuk mengabadikan warisan ini. Hashtag Guru Pahlawan terus trending dengan warganet dari seluruh Indonesia berbagi cerita tentang bagaimana tragedi Kali Jambe mengubah cara mereka memandang pendidikan. Seorang mahasiswa dari Bandung mengunggah esai pendek, menulis, "Para pendidik ini mengajarkan saya bahwa mengajar bukan hanya soal pelajaran, tetapi tentang menanamkan harapan." Video-video kenangan seperti Nali yang sabar membimbing murid menghafal surah pendek terus dibagikan, mengundang ribuan komentar penuh doa. Seorang influencer dari Yogyakarta bahkan membuat podcast khusus, mengundang wali murid dan alumni untuk berbagi dampak para guru terhadap kehidupan mereka, memperluas jangkauan kisah ini hingga ke mancanegara. Komunitas tempat juga turut memastikan warisan ini tetap hidup. Seorang pengrajin lokal, Pak Wahyu, membuat miniatur tugu peringatan Kali Jambe yang diletakkan di setiap kelas sebagai pengingat akan pengorbanan para pendidik. Wali murid mengadakan hari hafalan, sebuah acara bulanan di mana anak-anak memamerkan kemampuan menghafal Al-Quran, menghormati semangat Siti dan hafizah lainnya. Acara ini sering diakhiri dengan doa bersama, di mana anak-anak kecil dengan suara lembut memanjatkan harapan untuk guru-guru mereka di surga. "Saya ingin Bu Vina tahu saya sudah hafal Al-Ikhlas," kata seorang murid. Memegang sertifikat hafalannya dengan bangga, yayasan juga memperluas inisiatif mereka dengan mendirikan perpustakaan kecil bernama Pustaka Cahaya. Perpustakaan ini, yang diisi dengan buku-buku donasi dan karya tulis tentang pendidikan Islami, menjadi pusat belajar bagi anak-anak dan warga sekitar. Seorang relawan, Mbak Sari, berkata, "Perpustakaan ini adalah cara kami memastikan ilmu yang diberikan para guru terus mengalir." Beberapa buku di perpustakaan berisi catatan pelajaran dari Divya dan Isna yang disalin ulang oleh wali murid sebagai bentuk penghormatan. Tempat ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk menggambar dan menulis tentang impian mereka. Terinspirasi oleh pesan Hesti bahwa setiap anak bisa mencapai apa saja dengan kerja keras, dampak warisan ini meluas hingga ke dunia pendidikan nasional. Asosiasi Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia mengadopsi kisah Kali Jambe sebagai studi kasus dalam pelatihan guru, menekankan pentingnya dedikasi dan empati dalam mengajar. Beberapa sekolah di Jawa Tengah mulai mengintegrasikan cerita para pendidik ini ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti drama atau lomba mendongeng, untuk mengajarkan anak-anak tentang pengabdian. Seorang akademisi dari Universitas Gadjah Mada menulis makalah tentang pendidikan berbasis cinta, mengutip metode pengajaran kreatif para guru Kali Jambe sebagai contoh terbaik. Masyarakat internasional juga turut terinspirasi. Sebuah organisasi pendidikan di Brunei mengirimkan surat kepada yayasan, menyatakan kekaguman mereka terhadap semangat para pendidik dan menauhi host untuk mengadakan program pertukaran guru. Di media sosial global, hashtag Kali Jambe Heroes mulai muncul dengan komunitas diaspora Indonesia di Malaysia dan Singapura berbagi cerita tentang pentingnya menghargai pendidik. Warisan para guru ini, meski lahir dari tragedi, menjadi mercusuar harapan, menginspirasi generasi baru untuk mengejar ilmu dengan hati. Di Magelang, anak-anak seperti Aisyah terus membawa semangat ini. Dengan buku di tangan dan doa di hati, mereka belajar, bermimpi, dan berjanji untuk membuat guru-guru mereka bangga. Warisan para pendidik Kali Jambe tidak hanya hidup dalam beasiswa atau tugu, tetapi dalam setiap langkah kecil, anak-anak yang mereka didik membuktikan bahwa cinta dan pengabdian mereka akan abadi selamanya. Di Desa Kali Jambe, Purworejo, sebuah tugu sederhana kini menjulang di pinggir jalan yang dulu menjadi saksi bisu tragedi 7 Mei tahun 2025. Monumen batu itu diukir dengan nama-nama 11 jiwa yang hilang. Aulia, Anggi Pratiwi, Divya Kreswinanda, Isna Hayati, Nali Nur Sadiah, Vina Mukaromah, Siti Hur, Fatimah, Hesti Nurungaini, Rahayu, Naki Umi Rohmah, Melani Septiani, Nelly Suroya, dan Edi Sunario. Dihiasi kutipan penuh makna
Dari hati mereka, kami belajar cinta. Tugu ini bukan sekadar batu, melainkan simbol pengabdian yang tak pernah pudar, menjadi titik kumpul bagi warga untuk merenung dan berdoa. Setiap tahun, pada tanggal yang sama, masyarakat Magelang dan Purworejo berkumpul di sekitar Tugu, memanjatkan doa bersama dalam suasana khidmat, diterangi lilin dan aroma kemenyan, untuk menghormati semangat para pendidik dan sopir setia yang telah mengubah banyak kehidupan. Acara peringatan tahunan ini lebih dari sekadar ritual. Warga desa, wali murid, dan anak-anak dari Yayasan Aris Safiyah datang dengan bunga dan doa, berbagi cerita tentang bagaimana para pendidik menginspirasi mereka. Seorang anak kecil, Bima, dengan suara polos berkata, "Bu Vina, ajarin saya nyanyi lagu tentang Nabi. Saya mau nyanyi lagi supaya dia dengar di surga." Kata-katanya sederhana namun tulus, menyentuh hati setiap hadirin, mengingatkan bahwa warisan para guru terus hidup dalam tindakan kecil anak-anak didik mereka. Doa bersama ini juga menjadi ajang untuk memperkuat kebersamaan dengan warga lintas agama turut hadir, menunjukkan bahwa pengabdian para pendidik menyatukan hati tanpa memandang perbedaan. Tragedi yang merenggut nyawa itu, meski meninggalkan luka mendalam, telah menyalakan api perubahan di Magelang dan sekitarnya. Sekolah-sekolah di wilayah tersebut kini menjadikan pendidikan keselamatan sebagai bagian tak terpisahkan dari kurikulum. Anak-anak diajarkan untuk menghormati aturan lalu lintas melalui permainan dan cerita, sementara guru-guru baru di Asy-Syafi'iyah melanjutkan metode pengajaran penuh kasih yang dulu dipraktikkan Aulia, Siti, dan rekan-rekannya. Yayasan juga mendirikan kelas inspirasi, sebuah program mingguan di mana murid-murid belajar tentang nilai-nilai pengabdian melalui kisah para pendidik yang telah tiada. Kami ingin anak-anak tahu bahwa guru-guru mereka adalah pahlawan sejati, kata seorang pengurus yayasan. Dengan mata berkaca-kaca, di luar komunitas sekolah, masyarakat luas tergerak untuk menghargai pendidikan dengan cara baru. Beasiswa Cahaya Pendidik yang diluncurkan yayasan telah membantu puluhan anak kurang mampu melanjutkan pendidikan. Dengan beberapa di antaranya, kini bercita-cita menjadi pendidik atau dokter. Terinspirasi oleh pesan Hesti, bahwa belajar dengan hati membuka segala kemungkinan. Seorang penerima beasiswa, Aisyah, yang kini duduk di bangku kelas 3, berkata, "Bu Aulia bilang, belajar itu seperti menanam bunga. Saya mau jadi dokter supaya bisa menyelamatkan orang. Seperti bunga yang mekar, mimpinya yang disampaikan dengan senyum cerah, menjadi simbol harapan yang terus tumbuh dari duka. Media sosial terus memainkan peran besar dalam menyebarkan warisan ini. Hashtag Guru Pahlawan yang pertama kali muncul pasca tragedi, kini menjadi gerakan nasional. Warganet dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan diaspora di luar negeri, mengunggah cerita tentang guru-guru yang mengubah hidup mereka. Terinspirasi oleh kisah Kali Jambe, seorang pelajar dari Makassar menulis, "Saya ingin mengajar seperti Bu Nali, yang sabar dan penuh cinta." Video pendek tentang Edi Sunario, yang selalu membantu anak-anak membawa tas sekolah, juga viral, mengingatkan orang akan kebaikan sederhana yang meninggalkan jejak abadi. Komunitas online ini telah mengumpulkan donasi untuk memperluas Perpmula, menunjukkan dampak global dari kisah ini. Pemerintah daerah tergerak oleh peristiwa ini terus memperkuat infrastruktur keselamatan. Jalan Kali Jambe kini dilengkapi dengan lampu peringatan dan pembatas kecepatan, sementara inspeksi kendaraan umum dilakukan lebih ketat. Kampanye Jalan Aman, Hidup Selamat yang digagas warga telah berkembang menjadi program pendidikan nasional, dengan pelatihan keselamatan diadakan di sekolah dan komunitas. Seorang aktivis lokal, Rudi, kini memimpin organisasi nirlaba yang mengedukasi pengemudi tentang perawatan kendaraan, memastikan pelajaran dari tragedi ini terus hidup. "Kami kehilangan jiwa-jiwa berharga, tetapi kami bisa menjaga warisan mereka dengan memastikan jalan yang lebih aman," katanya dalam sebuah seminar. Warisan para pendidik juga menginspirasi inisiatif baru di dunia pendidikan. Universitas lokal meluncurkan program pelatihan guru berbasis nilai Kali Jambe, menekankan kreativitas
dan empati dalam mengajar. Sekolah-sekolah di Jawa Tengah mengadakan lomba mendongeng dan menggambar bertema pengabdian, mengajak anak-anak untuk menghormati para pendidik melalui karya mereka. Sebuah organisasi pendidikan internasional dari Malaysia bahkan mengundang guru-guru dari Magelang untuk berbagi pengalaman, menciptakan jaringan global yang terinspirasi oleh semangat Kali Jambe. Di langit Magelang, seolah-olah senyum para pendidik dan Edi masih terlihat, menerangi hati anak-anak yang mereka bimbing. Tugu peringatan menjadi tempat suci, di mana warga berkumpul untuk berdoa dan berjanji melanjutkan misi pendidikan dan keselamatan. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap cita-cita anak yang terwujud, dan setiap langkah menuju jalan yang lebih aman adalah bukti bahwa pengabdian mereka abadi. Tragedi ini, meski penuh luka, telah menumbuhkan harapan baru, menyatukan komunitas dalam cinta dan tekad untuk masa depan yang lebih cerah.